Pernah nggak sih kalian bertanya-tanya, kenapa Israel dan Iran seperti nggak pernah bisa duduk bareng? Bahkan cuma buat ngobrol sebentar aja kayaknya mustahil banget. Kenapa dua negara ini seakan-akan menjadi musuh bebuyutan? Bahkan nggak ragu buat saling ancam. Apa ini cuma soal agama, politik, atau memang ada dendam pribadi yang sudah berakar terlalu dalam? Sekilas, kelihatannya seperti konflik biasa. Tapi pas kalian gali lebih dalam, ceritanya jauh lebih rumit dan mind-blowing. Bayangkan, dua negara yang secara geografis tidak berbatasan langsung, tapi bisa saling benci. Namun, tunggu dulu. Kisah ini bukan cuma tentang sejarah berdarah ataupun konflik politik hari ini. Ini tentang masa lalu yang diselimuti oleh kecurigaan. Iran dan Israel dulu itu nggak semusuhan ini. Di bawah kepemimpinan Shah Muhammad Reza Pahlavi, Iran memiliki hubungan yang sangat dekat dan bahkan menjadi sekutu dengan Israel. Bisa dibilang dulu mereka ini mesra dan akrab banget. Jadi tahun 1950-an sampai 1979, sebelum revolusi Islam meledak di Iran, hubungan Iran-Israel cukup baik. Bahkan Iran adalah salah satu dari sedikit negara mayoritas Muslim yang mengakui keberadaan Israel secara de facto. Nggak cuma itu, Iran-Israel juga kerjasama di bidang minyak, militer, dan juga intelijen. Shah Muhammad Reza Pahlavi juga dikenal dekat dengan negara-negara barat, terutama Amerika Serikat dan Inggris. Ia memimpin Iran dengan kebijakan pro-barat dan menjalin hubungan erat di bidang ekonomi dan politik dengan negara-negara tersebut. Israel bahkan menganggap Iran sebagai sekutu strategis. Mereka kirim senjata, bantu teknologi militer, dan saling berbagi informasi rahasia. Dan Iran pun merasa Israel bisa menjadi pintu ke barat. Mereka berdua punya musuh bersama pada saat itu, yaitu nasionalisme Arab. Waktu itu, dunia Arab sedang sibuk menolak eksistensi Israel dan juga mengintimidasi Iran secara ideologis. Tapi, semuanya berubah drastis pada tahun 1979 saat revolusi Islam terjadi. Rezim Shah Iran tumbang dan digantikan oleh Ayatollah Khomeini. Dan inilah titik balik segalanya. Setelah revolusi, Iran berubah total. Yang tadinya negara monarki menjadi negara teokrasi berbasis Syiah yang anti-Barat dan anti-Zionis. Israel pun langsung dicoret dari daftar pertemanan. Khomeini menyebut Israel sebagai setan kecil, sementara Amerika disebut sebagai setan besar. Dan hubungan diplomatik pun langsung diputus. Iran gak cuma berhenti di retorika saja. Mereka mulai mendukung kelompok-kelompok yang aktif melawan Israel, terutama Hezbollah di Lebanon. Iran mulai kirim dana, senjata, dan pelatihan ke Hezbollah. Dari sinilah babak baru permusuhan terbuka dimulai. Bukan cuma kata-kata, tapi aksi nyata di lapangan. Bahkan pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, menyerukan umat muslim dunia untuk meninggalkan perbedaan dan bersatu melawan konspirasi barat. Menurut Khamenei, perpecahan antara Sunni dan Syiah hanyalah adu domba dari kekuatan barat, seperti Inggris dan Amerika, untuk melemahkan muslim dari dalam. Khamenei juga mengatakan jika Barat sebagai biang kerok konspirasi pecah belah lewat keyakinan maupun etnis. Kita balik lagi ke Israel. Buat Israel, Iran bukan cuma ancaman dari jauh. Kehadiran Hezbollah bikin mimpi buruk itu jadi sangat dekat. Karena kelompok ini aktif di perbatasan utara Israel. Iran menjadikan Hezbollah sebagai tangan panjangnya, dan Israel nggak tinggal diam. Tahun 2006, konflik besar pecah antara Israel dan Hezbollah di Lebanon. Selama 34 hari, lebih dari 1.200 orang tewas, sebagian besar warga sipil. Israel tahu, meskipun konflik ini secara teknis melawan Hezbollah, tapi mereka sadar, musuh sebenarnya ada di Teheran. Iran dianggap sebagai otak di balik serangan-serangan ini oleh Israel. Nggak cukup dengan perang proksi, satu hal yang bikin hubungan mereka makin tegang adalah program nuklir Iran. Israel sangat yakin jika Iran sedang membangun senjata nuklir secara diam-diam. Meskipun Iran berkali-kali mengklaim bahwa program nuklir Iran
hanya untuk tujuan damai. Namun, Israel tetap skeptis. Menurut laporan dari International Atomic Energy Agency, Iran pernah memperkaya uranium hingga kemurnian 60%, yang artinya tinggal beberapa langkah lagi ke level senjata. Israel pun melihat ini sebagai ancaman eksistensial. Benjamin Netanyahu berkali-kali menyuarakan kekhawatirannya tersebut ke dunia. Dalam pidatonya di PBB tahun 2012 lalu, si Netan bahkan membawa gambar bom kartun dan menunjuk garis merah sebagai simbol ambang batas yang tidak boleh dilewati Iran. Israel juga diduga berada di balik serangan cyber ke fasilitas nuklir Iran lewat virus Stuxnet dan serangkaian pembunuhan ilmuwan nuklir Iran. Iran tentu nggak tinggal diam dan membalas lewat ancaman terbuka maupun serangan balasan dari proksi mereka. Di balik semua itu, ada motif tersembunyi yang jarang dibicarakan, pengaruh regional dan kekuatan ekonomi. Iran adalah negara kaya minyak yang punya keinginan menjadi pemain utama di Timur Tengah. Setiap langkah Iran buat memperluas pengaruh, baik di Suriah, Irak, Yaman, maupun Lebanon, selalu saja dianggap sebagai ancaman langsung oleh Israel. Dan sekarang, makin banyak negara Arab yang malah menjalin hubungan normalisasi dengan Israel, seperti Uni Emirat Arab dan Bahrain lewat Abraham Accords. Jadi, ini bukan cuma konflik agama ataupun ideologi, tapi juga perebutan kekuasaan dan dominasi kawasan. Meskipun konflik ini sering dibungkus dengan narasi agama, sebenarnya ada banyak lapisan lain yang dimainkan. Memang benar, Iran yang beraliran Syiah sering membawa sentimen keagamaan dalam pidato politik mereka. Tapi, itu juga digunakan buat membakar semangat nasionalisme. Sementara, Israel juga sering banget menggunakan narasi yang mengatakan banyaknya ancaman terhadap eksistensi Yahudi untuk menggalang dukungan dan simpati dari internasional. Padahal, di balik semua itu, yang terjadi adalah pertempuran geopolitik yang kompleks. Menariknya, sebagian besar konflik mereka terjadi di belakang layar. Israel berkali-kali melancarkan serangan udara ke target Iran di Suriah, menghancurkan gudang senjata, ataupun konvoi yang membawa logistik ke Hezbollah. Iran juga nggak kehabisan akal. Mereka mengirimkan drone ke wilayah Israel dan digadang-gadang membantu kelompok di Gaza. Serangan cyber antar kedua negara pun meningkat pesat beberapa tahun terakhir, menunjukkan betapa konflik modern nggak selalu harus memakai senjata fisik. Menurut Center for Strategic and International Studies atau CSIS, sejak 2019 sampai 2023, lebih dari 150 serangan cyber yang signifikan terjadi antara Israel dan Iran. Sebagian besar menyasar infrastruktur penting seperti jaringan listrik, pelabuhan, dan juga sistem air. Dengan semua konflik, saling curiga, dan sejarah kelam ini, banyak yang pesimis soal kemungkinan perdamaian antara Iran dan juga Israel. Apalagi generasi baru di kedua negara sudah tumbuh dalam suasana permusuhan. Jadi sulit membayangkan mereka tiba-tiba bisa saling berbaikan. Padahal, jika ditarik mundur ke masa lalu, kedua bangsa ini punya akar budaya dan sejarah yang dalam. Orang Persia dan Yahudi pernah hidup berdampingan sejak ribuan tahun lalu. Bahkan dalam kitab suci Yahudi, Raja Persia Koresi Agung disebut sebagai pahlawan karena membebaskan bangsa Yahudi dari Babilonia. Tapi, hari ini narasi yang beredar sudah terlalu pekat dengan kebencian. Politik modern telah mengubur sejarah hangat tersebut dalam-dalam. Setelah melihat semua ini, pertanyaannya sekarang, apakah dendam Israel dan Iran masih masuk akal di zaman sekarang? Atau justru ini semua hanya permainan elit politik yang menjadikan kebencian sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan? Apa menurut kalian, perdamaian antara dua negara ini masih mungkin tercapai? Atau justru dunia akan terus menyaksikan konflik diam-diam yang pelan-pelan bisa berubah menjadi ledakan besar? Gimana pendapat kalian? Banjirin kolom komentar yuk! Kalau kamu suka video ini, klik like dan share ke teman-teman biar makin viral. Makasih sudah nonton!